Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Ibu Nur Hidayah Manjani dan teman-teman kelasnya yang banggakan. Pada siang hari ini kita akan mempelajari terkait macam-macam dan juga terkait pengembangan alat peraga dan media pembelajaran. Next. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2, ada saya Yozama Maula Wafda Sabila, ada Zaki Mufrido, Fidela Latifa, Nanda Yuli Rahmawati, dan Rahma Putri Dita. Next. Oke, ada beberapa topik bahasan pada siang hari ini, di antaranya yaitu kita akan gali terlebih dahulu terkait alat peraga dan media, kemudian kaitannya dengan pengembangan, dan juga nanti di akhir kami akan memaparkan terkait contoh prototipe dari media dan juga alat peraga yang kami buat dan kami amati. Yang pertama untuk terkait alat peraga itu sendiri nanti akan disampaikan oleh Fidela. Silakan Mbak Fidela. Silakan. Baik, untuk yang pertama yaitu terkait dengan alat peraga. Jadi, alat peraga ini merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk mempermudah peserta didik dalam menerima informasi atau keterampilan baru. Alat peraga sebagai sarana visual dan interaktif yang digunakan untuk membantu memperjelas materi pembelajaran dengan bantuan guru dalam menggunakannya. Jadi, alat peraga ini adalah alat yang dibuat untuk mempermudah siswa dalam menerima informasi baru dan juga dalam penggunaannya itu harus mendapat bantuan dari guru atau mendapat bantuan dari orang di siswa nggak bisa menggunakannya sendiri. Lan- Oke, untuk selanjutnya terkait kriteria alat juga akan disampaikan oleh Mbak Fidela. Oke, untuk alat peraga sendiri itu ada 5 kriteria. Yang pertama ada rasional, ilmiah, ekonomis, praktis, dan juga fungsional. Jadi yang pertama itu rasional. Alat peraga ini harus dapat dipahami dan diwujudkan berdasarkan nalar dan juga pikiran siswa. Artinya materi yang disampaikan itu masuk akal dan logis sehingga siswa itu dalam menerima informasi baru itu bisa menangkap dengan baik. Kemudian kriteria yang kedua adalah ilmiah, yaitu alat peraga harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang terkini. Kemudian memastikan informasi yang disajikan adalah tepat dan akurat. Kriteria selanjutnya yaitu ekonomis. Alat peraga ini harus dibuat dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran yang tersedia, sehingga tidak membebani biaya pembelajaran dan bisa digunakan secara berkelanjutan. Kemudian yang keempat yaitu praktis. Alat peraga mudah digunakan dan dikelola dalam proses pembelajaran tanpa menyusahkan guru maupun siswa, sehingga dapat langsung dipraktekkan di kelas secara efisien. Kemudian kriteria yang terakhir yaitu fungsional. Alat peraga ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kegunaannya, sehingga dapat digunakan dengan optimal oleh guru maupun siswa untuk memperjelas materi atau konsep yang diajarkan. Oke, terima kasih Mbak Fidela. Ya, terkait contoh alat peraga yang akan kita pelajari bersama, nanti akan dipaparkan oleh Mas Zaki. Silakan Mas Zaki. Oke, selanjutnya ada media pembelajaran yang telah dikembangkan untuk pembelajaran matematika yaitu kontak atau kotak numerik untuk tantangan angka kreatif. Nah, kontak ini menawarkan banyak fitur yang menyenangkan dan bermakna. Nah, di kontak sendiri ada yang pertama ada kincir angin angka. Nah, cara penggunaannya yaitu putar kincir angka yang berhenti dan angka yang berhenti pada dua lubang dapat dikalikan, dijumlahkan, dikurangkan, atau dibagikan sesuai dengan simbol yang ada di tengah. Nah, di sini sebenarnya ada simbol, tapi tidak terpasang. Di sini bisa kali, bagi, tambah, atau kurang. Ya, yang kedua ada stick es krim.
Nah, stick es krim ini digunakan untuk menghitung hasil operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian atas angka-angka yang sudah didapat. Yang ketiga, di cover dari kontak ini ada latihan soal. Berisi latihan soal yang harus dikerjakan siswa dengan menuliskan jawaban langsung di LKPD yang sudah dilapisi isolasi bening sehingga dapat digunakan secara berulang kali. Nah, berikut contoh implementasi dari kontak ini. Oke, baik, terima kasih Mas Zaki. Selanjutnya kita beralih terkait media pembelajaran. Nah, untuk media pembelajaran akan disampaikan oleh Mbak Rahma. Silahkan. Oke, selanjutnya terkait dengan media pembelajaran, yaitu sebagai alat bantu dalam mencapai proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dengan media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, melalui pengertian ini kan mungkin dari teman-teman ada yang dibingungin antara media pembelajaran sama alat peraga kok kayaknya sama aja sih. Tapi bedanya di alat peraga ini, di media pembelajaran ini, siswa itu bisa menggunakannya tanpa dengan bantuan guru. Nah, media pembelajaran ini sebagai perantara yang untuk menyampaikan pesan pembelajaran dengan cara yang menarik dan juga interaktif sehingga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Oke, terima kasih Mbak Bella. Nah, teman-teman, itu tadi adalah dua contoh. Satunya contoh untuk alat peraya, kemudian satunya adalah media pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan menggali terkait pengembangan media berbasis teknologi di kearifan lokal yang akan disampaikan oleh Mbak Rahma. Baik, terima kasih Mbak Zama atas waktunya. Jadi untuk pengembangan media berbasis teknologi dan kearifan lokal, dalam pengembangan media pembelajaran matematika berbasis teknologi dan kearifan lokal dilakukan melalui proses yang sistematis menggunakan model pengembangan Kan? media seperti ADI atau Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Nah, dan model pengembangan bahan ajar yang melibatkan kolaborasi antara ahli materi. Adapun tahap pengembangan media berbasis teknologi dan kearifan lokal sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan. Tahap analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam mengembangkan media pembelajaran. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi kebutuhan peserta didik dan kondisi pembelajaran yang selama ini berlangsung. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi literatur untuk mengenali tantangan pembelajaran matematika serta potensi penggunaan kearifan lokal sebagai konteks pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu terdapat perencanaan media. Tahap perencanaan media fokus pada penyusun konten dan desain media pembelajaran. Konten matematika dikembangkan dengan mengintegrasikan unsur-unsur budaya dan nilai kearifan lokal yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan sekitar. Desain media dirancang agar interaktif dan menarik melalui pemanfaatan teknologi digital seperti animasi, komik digital, atau video edukatif. Struktur media dibuat sistematis, meliputi bagian pembuka, isi yang membuat materi utama dengan ilustrasi lokal, serta bagian penutup yang berisi evaluasi dan juga refleksi. Lalu yang ketiga yaitu pengembangan media. Pada tahap ini, media diproduksi menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras yang sesuai dengan konsep yang telah dirancang. Contohnya, menggunakan desain grafis, aplikasi animasi, dan editor video untuk menghasilkan media pembelajar yang berwujud digital. Dalam prosesnya,
Elemen kearifan lokal seperti cerita rakyat, adat istiadat, atau simbol budaya secara visual dimasukkan ke dalam media agar mampu memberikan konteks nyata yang mendukung pemahaman konsep matematika secara konkret. Lalu yang keempat yaitu ada implementasi dan uji coba. Setelah media dikembangkan, tahap selanjutnya adalah implementasi dan uji coba terhadap media tersebut. Uji coba dilakukan dengan melibatkan ahli materi, ahli media pembelajaran, guru, dan siswa untuk mendapatkan masukan terkait validasi konten atau kemudahan penggunaan dan juga dampak terhadap hasil belajar. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi dan juga revisi. Data hasil uji coba yang dianalisis tadi eh, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana media yang dikembangkan setelah memenuhi kriteria juga efektif. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan revisi terhadap konten, desain atau fitur media agar semakin sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Proses evaluasi dan revisi ini bersifat iteratif hingga media menjadi optimal untuk digunakan dalam pembelajaran. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Untuk evaluasi media pembelajaran akan disampaikan, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rahma lagi. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu eh, evaluasi dalam penggunaan media pembelajaran. Beberapa masalah yang ditemukan dalam penerapan media pembelajaran matematika berbasis digital maupun non-digital. Antara lain, yang pertama yaitu keterbatasan infrastruktur dan literasi digital guru. Guru biasanya masih menghadapi kendala dalam hal keterbatasan perangkat, akses internet, serta rendahnya literasi digital. Banyak guru mengalami kesulitan dalam merancang media berbasis teknologi, mengoperasikan aplikasi matematika, maupun menyesuaikan materi dengan teknologi. Selanjutnya, yang kedua yaitu ketergantungan teknologi dan risiko pemahaman konsep. Siswa cenderung terlalu bergantung pada aplikasi seperti kalkulator digital sehingga pemahaman konsep matematika menjadi dangkal. Alih-alih melatih penalaran, teknologi justru berpotensi membuat siswa hanya fokus pada jawaban tanpa memahami proses penyelesaiannya. Lalu yang ketiga yaitu ada relevansi dengan tingkat perkembangan siswa. Kesalahan yang sering muncul adalah penggunaan media yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Contohnya, model bangun ruang terlalu kompleks untuk siswa kelas dasar, sehingga eh, bukan membantu, justru malah membingungkan peserta didiknya. Nah, evaluasi perlu memastikan bahwa media sesuai dengan usia maupun cara berpikir matematika setiap siswa. Lalu yang keempat, daya tarik dan keterlibatan siswa. Media digital kurang menarik perhatian siswa, terutama jika digunakan secara monoton. Misalnya, papan tulis dan buku sering dianggap membosankan jika guru tidak mengkombinasikan dengan strategi interaktif. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana media mampu menarik minat belajar siswa. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Untuk selanjutnya, tadi kita sudah mempelajari terkait alat peraga, kemudian beserta contoh dan simulasi penggunaan, kemudian terkait pengembangan media, dan selanjutnya kita memaparkan terkait rancangan media pembelajaran yang akan disampaikan oleh Mbak Ananda. Silakan Mbak Ananda. Terima kasih atas waktunya, Ilzama. Nah, pada slide ini terkait dengan media pembelajaran yang telah kami susun bernama Kusuka Matematika. Nah, pada media ini terinspirasi dari bungkus keripik yang sering anak-anak lihat sehari-hari sehingga lebih dekat dengan pengalaman anak. Di mana di dalam
Kusuka ini terdapat kartu-kartu soal perkalian yang didesain seperti setiap siswa mendapatkan beberapa kartu soal, lalu mereka diminta menjawabnya secara mandiri pada lembar kerja yang sudah disiapkan. Nah, contoh keripiknya ada di sebelah kemasan dan lembar kerjanya ada di bawah keripik. Nah, media ini memiliki 3 kelebihan utama. Yang pertama yaitu media pembelajaran ini bersifat kontekstual karena dikaitkan dengan hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, yaitu makanan ringan yang familiar. Nah, pada penerapannya, kita sebagai guru dapat bertanya kepada anak-anak, siapa sih yang suka makan keripik? Sekarang kita pakai keripik untuk belajar perkalian ya. Nah, dengan ini siswa merasa lebih senang karena benda yang dipakai mirip dengan jajanan favorit mereka. Yang kedua, yaitu media ini bersifat fleksibel dan dapat digunakan oleh siswa secara individu, baik di kelas maupun di rumah. Selain itu, desain media juga mudah dimodifikasi. Nah, kusuka perkalian ini dapat dimodifikasi menjadi kusuka pengurangan, kusuka pembagian, ataupun kusuka penjumlahan sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang kelebihan ketiga yaitu media ini membuat pembelajaran lebih bermakna karena pembelajaran yang dilakukan tidak hanya sebatas menghafal hasil perkalian, tetapi nah, di media ini siswa merasa seolah-olah sedang bermain, padahal sebenarnya mereka sedang berlatih perkalian. Pengalaman yang melibatkan rasa senang, antusias, dan tantangan kecil yang muncul dari pengalaman tersebut membantu siswa lebih cepat mengingat. Nah, misalnya pada keripik ini ada 6 kali 7, ini lebih mudah diingat karena kita bisa melihatnya secara kontekstual daripada sekedar hafalan 6 kali 7 sama Sebelum dengan ini kita tonton dulu ya terkait contoh implementasi dari media snack matematika atau kusuka matematika. Tapi di videonya kita pakai snack yang beda ya teman. Oke, itu tadi terkait pemaparan terkait alat peraga, kemudian pengembangan media dan salah satu contoh untuk alat peraga dan juga media. Next, oke. Sekian untuk presentasi dari Kelompok 2. Selanjutnya kami akan membuka untuk teman-teman barangkali ada hal yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan atau ditanggapi terkait materi yang sudah disampaikan. Kami persilahkan. Silakan teman-teman jika ada yang mau disampaikan, ditanggapi ataupun ditanyakan terkait materi pada siang hari ini.
Kan teman-teman boleh disampaikan secara langsung atau jika nggak mau on mic boleh disampaikan di kolom chat. Ya. Jika ada tanggapan mungkin kemarin sharing pengalaman terkait di semester sebelumnya, barangkali ada media matematika yang lain yang pernah dibuat, itu juga bisa disampaikan. Barangkali menjadi ide juga untuk nanti ke depannya. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanggapi ataupun ditanyakan untuk kelompok 2? Mbak Rahma sangat siap mau menjawab. Baik teman-teman, jika belum ada yang ingin bertanya ataupun menanggapi, mungkin saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah ada tanggapan tambahan untuk terkait materi pada siang hari ini, Ibu?
Mohon izin Ibu, untuk dari kelompok 2, untuk pemaparannya sudah, dan dari teman-teman belum ada tanggapan Ibu. Barangkali dari Ibu ada tanggapan. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman dari kelompok 2 yang sudah membawakan materi. Contoh medianya juga sudah lengkap. Ada yang digitalnya dan non-digitalnya yang ditunjukin. Kemudian contohnya juga ada beberapa macam. Yang pertama kali yang harus kita pahami dari materi hari ini adalah perbedaan antara media pembelajaran dan alat peraga. Karena ada dua istilah yang kadang mungkin ketukar-tukar gitu, saling silang lah penggunaannya. Jadi media itu sebenarnya konteks umumnya seperti apa. Jadi kita pakai PPT, saya pakai Zoom meeting untuk mengajar, kalian menggunakan alat bantu apapun itu untuk belajar, itu adalah media pembelajaran. Spidol yang kalian pakai untuk menulis di papan tulis itu adalah media pembelajaran. Tetapi untuk belajar secara khusus pada materi-materi tertentu, kita butuh sesuatu yang sifatnya juga lebih precise, yang sesuai dengan apa yang mau kita ajarkan. Maka muncullah istilah alat peraga. Jadi teman-teman, alat peraga ini konteksnya lebih ke sesuatu yang sifatnya fisik, sesuatu yang bisa kalian lihat, bisa raba, kalian bisa sentuh dengan ujung-ujung indera kalian. Kalau media ya udah digital seperti ini nggak bisa saya pegang, yang penting dia bisa membantu saya untuk menyampaikan materi, itu sudah media. Jadi payung besarnya adalah media pembelajaran, kemudian istilah lebih khususnya lagi adalah alat peraga. Nah, kemudian untuk membuat media pembelajaran, teman-teman, ada beberapa kriteria yang harus kalian perhatikan. Tadi sudah dijelaskan juga. Tetapi mungkin yang pertama, kalau kita mau menengok lagi sama apa yang kita bahas minggu lalu, setiap media yang kita pakai itu pertama harus sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi kadang ada orang yang menyusun tujuan pembelajaran itu sudah menyebutkan mau pakai media apa di proses pembelajarannya dengan menggunakan media pembelajaran flashcard misalkan. Jadi apa yang kita pakai, mau dia digital, mau dia non-digital, dia akan selalu berhubungan dengan tujuan pembelajaran kita. Kedua, kalau dia sudah memenuhi kriteria untuk tujuan pembelajaran, selanjutnya adalah kita lihat karakteristik peserta didiknya bagaimana. Apakah sesuai dengan tahapan berpikir siswa saya? Saya mau pakai GeoGebra nih misalkan. Apakah siswa saya siap untuk menggunakan itu? Apakah ada dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk itu? Itu dua. Jadi lihat tujuan pembelajarannya, lihat kondisi siswanya. Kemudian tadi sudah dibahas juga ya tahap pengembangan dengan model ETI. Kalau kita melakukan pengembangan, teman-teman, kita harus melihat praktikalitasnya seperti apa. Jadi apakah kalau mungkin siswanya pada suka nih belajar dengan sesuatu yang pakai animasi. Mereka suka dipertontonkan video-video pembelajaran, tetapi ternyata listrik di sekolah nggak mendukung. Misalkan saya putarkan video, harus pakai speaker supaya anak-anaknya mendengar sampai ke belakang, dan di sekolah tidak ada itu. Kalau itu tidak terpenuhi, berarti kriteria praktikalitasnya tidak mencukupi. Jadi ketika tujuan pembelajarannya sudah cocok, gurunya sanggup menggunakan itu, kemudian siswanya juga bisa menerima media itu sebagai alat bantu buat mereka, maka bisa kita gunakan. Secanggih apapun media, sebagus apapun media, mau bahannya kita beli seharga berapa juga, kalau tidak cocok sama siswanya, percuma deh. Jadi yang mau menggunakan dan yang mau membantu siswa untuk menggunakan itu, maksud saya harus bisa menggunakannya. Jadi kalau kriteria itu sudah tercapai, ya saya rasa syarat dasar media pembelajarannya sudah bisa terpenuhi. Nah, kemudian teman-teman, kita itu sebagai guru diminta untuk bisa sekreatif mungkin di dalam mengajar. Jadi terkadang kalau kita ingat-ingat lagi mungkin zaman SD-nya, mungkin tidak semua pembelajaran pakai alat peraga.
Mungkin tidak setiap materi kita dilengkapi dengan media-media digital. Tetapi boleh kalian ingat-ingat lagi, ketika awal kita diajarkan berhitung sama guru kita atau sama orang tua kita, misalkan mereka nggak pakai tuh, misalkan yang kayak em, bentuk-bentuk angka yang dikasih apa hiasan-hiasan kayak bentuk binatang, bentuk buah dan segala macam. Mereka mungkin cuma pakai lidi yang dipatah-patahkan, mungkin cuma pakai jarinya. Jari ini, lidi ini juga sudah masuk di kategori media pembelajaran. Jadi media tidak harus mahal, tidak harus fancy, tidak harus dibuat dengan proses yang panjang, tetapi intinya bisa membantu siswa belajar, itu aja. Nah, saya punya video. Ini kedengaran nggak suaranya? Kedengaran nggak? Tidak, Ibu. Tadi suara dari videonya kedengaran deh? Tidak, Ibu. Tidak Oke, bentar ya. Oh, Oke. Saya coba ke sini dulu lah. Ini adalah operasi bilangan materi kelas 6 kalau nggak salah. Jadi ya kalau matematika itu identiknya dengan menghitung, selalu akan muncul angka. Nah, yang biasanya terjadi kekeliruan adalah operasi bilangan ketika dia sudah melibatkan tanda minus di dalamnya. Nah, teman-teman coba saya kasih waktu sekitar 15 menit, coba dicari satu media pembelajaran apa yang bisa kalian manfaatkan supaya konsep ini, supaya pertanyaan ini bisa saya jelaskan ke siswa. Boleh pakai media digital, boleh pakai media yang non-digital. Intinya ini harus tersampaikan konsepnya dengan benar, bisa diselesaikan oleh siswa tanpa harus menghafal terlalu banyak.
Oke, saya ke kelompok penyaji dulu. Rahma, Baik, Ibu, izin ya, menjawab untuk silakan. media pembelajaran terkait dengan konsep bilangan negatif dan positif, bisa menggunakan lantai angka, Ibu. Jadi, nanti lantainya itu ditempelkan angka atau pita untuk huruf, untuk maaf, eh, untuk angkanya, tulisan angkanya. Jadi, kalau semuanya negatif itu nanti siswa-siswa loncat ke kiri. Lalu untuk jika positif nanti anak-anak itu loncat ke kanan. Jadi seumpamanya min 2 min plus 3 gitu ya Ibu. Nah, itu berarti anak-anak disuruh untuk eh, loncat ke kiri dua loncatan, lalu loncat ke kanan 3 loncatan seperti itu. Jadi masih ada sisa satu dan itu positif seperti itu, Ibu. Nah, jadi bukan hanya belajar matematika, jadi siswa itu juga melibatkan gerak tubuh kinestetiknya. Oke, eh, coba diulangi dulu. Saya punya 5 soal di sini. Coba jelaskan ulang dengan soal yang pertama, contoh soal yang pertama. Kalau soalnya adalah 2 dikurang 3, berarti saya start di nol dulu atau langsung kedua? Di nol dulu, Ibu. Oke, di nol dulu. Dari titik nol ini saya ke arah mana? Kiri atau kanan? Ke arah kanan dulu, dua, dua langkah. Lalu Oke, karena itu min 3, jadi ke kiri 3 langkah seperti itu, Bu. Jadi hasilnya min 1. oke. Hasilnya -1. Jadi kalau misalkan operasinya adalah -2 dikurang 3, saya ke kiri 2 kali, kemudian habis itu ke kiri lagi 3 kali. Ke kanan Seperti itu. 3 kali. Eh, Ke kanan 3 kali kan oh, minus. -2, dikurang 3. Gimana, Dek? jadi di ke kanannya itu 2 kali, tapi karena itu min 3, jadi ke kirinya 3 kali. Soal yang kedua Oh, maksud yang saya. kedua, Ya, ya, jadi ke kirinya. Oh iya ya. Oh, iya. Salah tapi. Iya, benar. Ke kiri Oh, dua, ya, terus ke ya, kiri ke lagi kiri. tiga. Betul, Mbak Ananda, terima kasih sudah dibantu. Ya, ke kiri 2, terus ke kiri lagi 3. oke. Ke kiri 2, ke kiri, terus ke kiri lagi 3, karena dia negatif terus. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, di soal nomor 3, -2 nih, tapi ada 2 tanda yang ketemu, ada dikurang, kemudian ada negatif. Kemana saya akan melangkah? Kalau untuk -2-nya kan cocok nih, ke kiri 2 kali. Nah, ada 2 tanda nih yang ketemu. Saya mesti ngadep kemana setelah itu?
Maaf ya Ibu sebelumnya kalau salah. Mungkin kita belajar dulu konsepnya. Kalau Tapi tapi itu jatuhnya ke hafalan. Konkretnya di mana dong? Kalau ujung-ujungnya saya harus tetap menghafal lagi. Nah, tujuannya media pembelajaran, teman-teman, untuk mengkritkan semua ini. Jadi, media pembelajaran harus bisa menjelaskan kenapa sih kalau negatif ketemu negatif, dia bisa jadi positif. Tadi medianya namanya lantai ya, lantai angka namanya ya, Mbak Rahma ya. Lantai angka itu bisa digunakan, tetapi harus diatur lagi, harus ada ketentuan lagi, nggak hanya sekedar ke kanan dan ke kiri. Nah, sekarang silahkan dipikirkan lagi. Kurangi Kira-kira min gimana? 3, berarti titik awalnya di 0. Lalu karena negatif 2, kita ke kiri 2 langkah. Nah, Mhm. terus gimana caranya terus ketemu negatif 3 ini bisa jadi ke kanan. Nah, itu berarti dibacanya dikurangi ke kiri. Jadi karena ini tandanya dikurangi, terus negatif 3 itu diartikan ke kiri 3 langkah. Jadi ke kiri 2 langkah, terus dikurangi ke kiri 3 langkah. Yang artinya ke kiri dikurangi ke kiri 2 langkah itu artinya berbalik arah ke kanan. Oke, Jadi nanti hasilnya sama. jadi kuncinya ada di berbalik arah ya. Tanda negatif dan tanda negatif sebagai lambang bilangan. Kalau dia udah ketemu nih dua tanda, berarti ada sinyal untuk kita membalik arah kita. Jadi walaupun dia udah ketemu negatif, ini awalnya dia menghadap ke teman-temannya mungkin pada saat berdiri. Jadi karena tidak ada dua angka atau dua tanda yang ketemu, ya udah posisinya tetap menghadap temannya. Tetapi kalau sudah ketemu ada dua angka begini, berarti dia harus membalik posisi tubuhnya. Yang awalnya dia menghadap ke temannya, oh dia harus menghadap papan tulis sekarang. Nah, itu yang harus kalian masukkan ketentuannya. Kalau dia menghadap ke papan tulis seperti apa, kalau dia menghadap ke temannya bagaimana. Jadi teman-teman script, tidak harus seperti itu, tetapi bisa kalian lakukan, manfaatkan lantainya kalau misalkan lantai kelasnya menggunakan keramik, atau bagaimana kalau misalkan lantainya nggak pakai keramik, bagaimana kalau misalkan saya mendesain pembelajaran ini dengan pembelajaran di luar kelas, nggak ada lantai nih. Gimana kalau misalkan saya mengajar di sekolah yang kayak kalau kalian pernah nonton Laskar Pelangi, itu kan lantainya dari kayu tuh, gimana caranya? Ilsama, gimana, Mbak? Baik, Ibu. Saya izin mencoba untuk menjawab. Kalau Aduh. misalkan lantainya tidak bisa kita gunakan untuk angka, mungkin kita bisa membuat, mungkin ada dua. Yang pertama, kita bisa media garis bilangannya itu bisa menggunakan mungkin kertas ataupun alat bantu yang bisa digunting atau diilustrasikan. Atau yang kedua, garisnya bilangannya itu dari temannya yang lain. Jadi yang menjadi poin-poin angkanya itu eh, misal Anda jadi nomor satu, kemudian Fidela jadi angka nomor dua. Terus nanti yang sebagai yang memainkan, nanti dia akan berjalan ke teman-temannya itu tadi. Seperti itu, Bu, kalau menurut saya. Oke, baik, terima kasih. Dari Mas Zaki ya tadi ya? Ya, Bu. Nah, gimana Mas? Ada ide lain? Kalau menurut saya ini bisa pakai stik es krim, Bu. Stik es krim Oke, yang kita warnai, Bu. Terus kita menggunakan konsep pencampuran warna. Nah, misal kita eh, bayangkan jika bilangan positif kita misalkan sebagai warna hijau, tanda minus sebagai warna biru, dan bilangan negatif sebagai warna kuning. Nah, kita sebelumnya jelaskan dulu ke siswanya kalau
kuning ketemu biru bakal menjadi hijau. Maka jika tanda minus ketemu dengan bilangan negatif akan menjadi positif. Seperti itu, Bu. Boleh diulangi? Jadi kita misalkan bilangan positif sebagai warna hijau. Terus tanda pengurangan atau minus sebagai warna biru. Dan bilangan negatif sebagai warna kuning. Ketika bertemu dengan biru, maka hasilnya akan menjadi hijau menggunakan campuran warna, Bu. Oke, pakai pencampuran warna. Kira ketika menerapkan itu, apakah siswa saya di pelajaran seni sudah mempelajari tentang pencampuran warna? Kalau itu perlu diidentifikasi lebih lanjut. Kalau misalkan saya pakai itu untuk mengajar di SMP, bisa deh. Karena SMP kelas 1 belajar ini lagi kan. Tetapi kalau misalkan di SD, harus saya lihat lagi apakah konsep yang mendasari penggunaan media itu sudah terpenuhi atau tidak. Karena kalau tidak, nggak bisa saya pakai. Makanya kembali lagi ke ketentuan yang saya sampaikan di awal, ketika kita membuat media, lihat lagi karakteristik siswanya. Kalau siswanya sudah bisa menggunakan itu, boleh kita gaskan. Kalau belum, kalau akan membuat kita untuk melakukan atau memaksa kita untuk melaksanakan 2 atau 3 extra step, yang mana extra stepnya ini akan memberatkan kita, akan mengambil durasi, sebaiknya kita modifikasi lagi sedikit. Jadi teman-teman, saya ngerti maksudnya Zaki tadi, kita menggunakan sistem pewarnaan. Tetapi pertama, kendalanya kalau kita pakai sistem pewarnaan, akan ada beberapa konsep yang harus kita korelasikan gitu. Jadi siswanya harus ngafal dulu, hijau ini perlambang apa, biru ini perlambang apa, kuning ini artinya apa. Ketika dia sudah miss di situ, ketika dia sudah salah ingat, bisa jadi konsepnya akan terlupa. Kemudian, tadi kalau misalkan pakai penggunaan stick es krim, bisa teman-teman. Tetapi ini lagi, stick es krim ini, apakah kita yang akan membeli atau kita meminta siswa menyediakannya? Dilihat lagi, apakah dia memenuhi standar praktikalitas atau tidak. Bagaimana kalau misalkan saya gunakan benda yang ada di sekolah, pulpen misalnya, siswa harusnya punya pulpen dong. Ketika misalkan nih saya tunjukkan, kelihatan nggak ya? Agak ini pulpen nih. Ini yang saya pakai nulis, ini sebagai perlambang yang positif. Yang tutupnya jadi negatif. Ketika positif ketemu negatif, dia jadi 0. Jadi kalau misalkan nih saya punya 2 kurang 3, berarti ada 2 di sini, kemudian saya tambahkan dengan 3 di sini. Ketika ada satu yang sudah saling menutup atau lebih yang saling menutup, berarti hilang dia. Atau kalau mau pakai idenya masa kita dipakai stick, nggak usah pakai warna kalau bisa, langsung ditandai aja ini positif, ini negatif. Jadi pakai 1, depannya itu kamu tandai positif, bagian dibaliknya itu tandai negatif. Jadi nggak terlalu banyak yang dipakai gitu, nggak terlalu banyak yang berserakan, tinggal melihat kebutuhannya aja seperti apa. Konsepnya mengurangi, arti kita mengambil apa yang sudah ada. Jadi saya punya 3 nih stick es krim positif. Kalau saya mau mengurangi, berarti saya mengambil aja. Yang jadi masalah adalah ketika mau mengambil sesuatu yang tidak ada. Nah, teman-teman tadi udah sempat saya share juga ya. Tapi suaranya kedengeran nggak? Ya, positif. Oke. Oke. Terus bagaimana? Oke, itu apa? Kenapa? Artinya apa itu? Daun ketemu lidi itu artinya apa? Hancur. Hancur. Hah?
Habis. Iya, hancur artinya habis. Oke. Dibuang tuh, oke. Habis. Oke. Saya bilang habis tadi, kamu bilang hancur. Oke. Jadinya yang bersisa apa di situ? Lidi ya? Oke, berapa lidinya tersisa? 12. Oke. Jadinya hasilnya berapa? Hasilnya 12. 12. Min 12. Kenapa negatif? Karena yang tersisa apa? Lidi. Oke, silakan. Silakan ditulis di depan. Hasilnya adalah
Pelan-pelan loh. Jadi dosen dulu, jadi WD3, baru jadi WR. Oke, oh mohon maaf ya ada lumayan banyak gangguan. Oke, jadi video yang tadi saya tunjukin itu adalah video dari teman saya yang mengajak Papua Pegunungan. Jadi di sana ya seperti biasa kita mungkin sudah tahu listrik itu susah. Jadi ketika dia mengajar untuk menggunakan laptop itu sangat amat tidak mendukung. Kemudian kalau tadi mau pakai lantai angka, um, itu juga mungkin sama kondisi ruangan di sekolahnya juga tidak mendukung. Yang dia gunakan jadinya apa? Tumbuh-tumbuhan karena memang di sana banyaknya itu pakai batang dan daun tumbuhan. Jadi sama sebenarnya kayak konsep yang dijelaskan sama Mas yang tadi bahwa oh tadi pakai es krim ditandai ada yang positif, ada yang negatif. Ini juga sama konsepnya, ada yang positif, ada yang negatif, tetapi penggantinya itu adalah sesuatu yang mereka dapatkan dari lingkungan sekitarnya. Jadi teman-teman, ketika kalian mau membuat media pembelajaran, cari yang sederhana dulu. Cari mana yang paling gampang kalian masukkan. Makanya untuk mengembangkan sesuatu, pemahaman terhadap konsep itu adalah sesuatu yang penting. Karena ketika kita sudah paham konsepnya, saya rasa untuk sekedar mencari mana yang cocok itu akan mudah sekali. Yang tadi itu sebenarnya dia adalah duta teknologi. Zamannya Nadiem Makarim kemarin banyaklah apa ya kegiatan-kegiatannya untuk pengimbasan tentang kurikulum di sekolah-sekolah. Cuman ya memang karena teknologi tidak mendukung di sekolahnya, dia menggunakan itu. Jadi intinya tadi konsep tentang perhitungan itu adalah konsep yang selalu ada di matematika. Ketika kita berbicara mengenai matematika, pasti kita berbicara mengenai angka, pasti berbicara mengenai sesuatu yang akan dihitung. Jadi cari apa yang ada di sekitar kalian. Nah, teman-teman, ini tadi karena saya belum sempat ngabsen ya, saya pengen deh nanya satu. Dia Safitri, ada nggak orangnya? Hadir, Bu. Oke, dia. Misalkan saya mau tadi penjumlahan udah pengurangan, saya mau menjelaskan konsep KPK dan FPB. Kira-kira media apa ya yang bisa saya gunakan?
Dia mana tadi? Belum nemu, Bu. Belum ketemu. Ada yang sudah ketemu? Tetap dikasih, kamu scan lagi aja ya. Di kirimnya di linknya. Ah, link yang tadi lah. Link yang tadi bukan spreadsheet. Spreadsheet itu untuk rekapan. Ya, berarti di bagian data nomor. Ingetin saya buat ngasih ini CV. Yang lain mungkin selain Mbak Dia, Aryo? Aryo ada orangnya? Haila. Haila Maharani. Mana orangnya? Saya, Ibu. Gimana kalau materi KPK sama FPB? Kira-kira media pembelajaran apa yang bisa saya pakai? Senemunya nggak apa-apa, Bu. Iya, senemunya nggak apa-apa. Yang penting bisa Tadi dipakai. Tadi Kaila udah nyari, terus dapat dari papan musi. Jadi papannya itu berbentuk angka, isinya tuh angka semua. Terus nanti ada penggunaannya. Kalau misalkan dari KPK 3 dan 5. Terus nanti tanda penandanya itu sebagai penandanya itu pakai jarum atau eh pakai apa namanya pin-pin gitu Bu. Jadi nanti kalau misalkan kelipatan dari tiga terus yang ditandai angka 3, angka 6, angka 9, angka 12 dan seterusnya. Seperti itu Bu.
Oke, jadi angkanya ini random atau dia berurutan dari 1 sampai 100 misalkan? Kalau angkanya berurutan, Ibu. Berurutan. Oke, jadi tadi nandainnya pakai pin ya. Benda apapun yang bisa untuk menandai angkanya, Ibu. Oke. Kalau saya tandai pakai spidol aja gimana? Gak apa-apa sih, cuman berarti nanti kalau untuk kan kalau di papan itu kan biasanya kan isinya kan penggunaannya kan pakai kertas kan Ibu. Berarti nanti kalau misalkan ada pakai papan atau pakai apa, nanti dia kayak dilapisin eh, apa namanya selotip yang biar bisa dihapus gitu. Oke, baik. Terima kasih. Em, Amalia, mungkin ada ide lain? Oh, Amalia nggak ada orangnya. Mara Aprilian. Ini ke skip tadi namanya. Mara Aprilian. Gimana Mbak, ada ide? Selain papan musik tadi yang disebutkan sama Haila? Oke, mungkin nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalau kalian ada waktu, bolehlah di list kira-kira materi di SD itu apa saja. Kemudian boleh kalian pikirkan untuk setiap materi itu media yang bisa digunakan apa, teman-teman. Nah, kemudian seperti ini. Pertanyaan saya tadi adalah media apa yang bisa digunakan. Kalau kalian menyimak penjelasan saya di awal, media itu adalah semua yang bisa kita manfaatkan untuk mengajar. Jadi ketika saya nanya media apa yang bisa dipakai untuk menjelaskan KPK dan FPB, kalian bisa pakai PPT interaktif, kalian bisa pakai video dari YouTube yang mungkin pakai animasi-animasi yang di dalamnya ada penjelasan. Itu juga media loh teman-teman. Jangan terpaku pada pemikiran bahwa media itu harus sesuatu yang sifatnya konkret, nggak harus alat peraga. Jadi sebutkan saja apa yang menurut kalian paling gampang untuk dipakai. Kalau pertanyaannya adalah tentang media, kalau pertanyaannya tentang alat peraga, baru kalian cari yang konkret-konkretnya, yang bendanya harus langsung ada. Gitu. Kemudian tadi Haila bilang kita bisa loh pakai papan musi namanya, papan multifungsi ya biasanya. Oke, papan multifungsi itu biasanya dia menderetkan angka dari 1 sampai 10 ke kiri dari kiri ke kanan, kemudian ke bawah juga biasanya ada 10 step. Jadi dalam satu papan itu ada angka 1 sampai angka 100. Ketika kita mau mencari nanti kita manfaatkan angka-angka yang ada di dalam. Balik lagi ke penerapan konsep. Kurangnya tadi adalah kalau papan musi itu kalau kalian menggunakan pin, ingat lagi
prinsip untuk mengembangkan media pembelajaran. Kalau kalian mau pakai alat peraga yang pakai pin, ingat teman-teman, anak SD itu biasanya akan rentan sekali terluka kalau kita menggunakan benda-benda yang tajam. Makanya kalau kalian perhatikan, biasanya adalah sesuatu full, nggak ada yang pakai pin untuk menandai. Kenapa? Karena takut anaknya apa ya, mungkin akan dirugikan pada saat pembelajaran dengan menggunakan media yang tadi. Mungkin bisa dimodifikasi kayak tadi, sudah ada juga idenya dari Haila. Bisa kita lapisi pakai selotip yang bening. Jadi untuk menandainya tidak harus ditunjuk langsung, boleh kita lingkari pakai spidol. Jadi kan kalau udah dilapisi pakai selotip tuh bisa gampang dihapus gitu. Atau mungkin dicarikan cara lain, gimana caranya supaya media itu bisa tahan lama dan dipakai juga bisa berkali-kali. Kalau bisa seminimal mungkin lah sampah yang dihasilkan dari media tersebut. Jadi sebenarnya kalau papan musinya tadi nggak mau pakai kertas-kertas aja, itu bisa loh kita pakai tutorial, misal botol-botol itu nanti bisa ditandai dari angka 1 sampai 100, tinggal diatur bagaimana penggunaannya. Atau balik lagi ke konsep yang penyuluhan sama pengurangan bilangan tadi. Kalau misalkan nggak ada stick es krim, bisa kita pakai tutup botol atau benda-benda yang lain. Jadi itu sebagai penanda bilangan positif, sebagai penanda bilangan negatif. Jadi intinya teman-teman, manfaatkan apa yang ada di sekitar kalian untuk membantu kalian mengajar nanti. Tidak harus canggih, tidak harus mahal, tapi intinya dia harus bisa membantu kita untuk menyampaikan materi kepada siswa. Kalau mau pakai daun-daun juga bisa, tapi ingat ya, jangan sampai merusak lingkungan juga, jangan sampai terlalu banyak daunnya yang dipotekin, akhirnya jadi gundul tanamannya, nggak boleh kayak gitu juga. Jadi media itu ada banyak sekali, opsi untuk kalian menggunakan itu juga banyak sekali. Kemarin saya mengajarkan geometri pakai anomali tung-tung-tung sahur. Jadi ditunjukin kira-kira si balerina Cappuccina ini bentuk kepalanya seperti apa ya gitu. Jadi alih-alih pakai gambar, alih-alih pakai media apa alat peraga konkret, ya saya tunjukin aja. Anak-anak SD sekarang kalau ditanya anomali kayaknya pinter kali dia ya. Ditanya tuntung sahur ini bentuknya seperti apa, segi empat ibu, bentuk tabung ibu, oh ngerti dia. Jadi cari apa yang menurut kalian paling gampang digunakan, cari yang paling dekat dengan karakteristik siswanya. Itu saja teman-teman. Media itu gampang dibuat, gampang untuk dimodifikasi, yang penting adalah kalian paham konsep dasarnya seperti apa. Oke, saya rasa itu saja dulu dari saya hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menyajikan materi. Minggu depan untuk penjelasan mengenai LKPD ya. LKPD itu ya saya harap kalian juga bisa memberikan contoh konkretnya seperti apa sih bentuk LKPD yang bagus. Jangan lupa minggu lalu kita belajar mengenai 3 prinsip deep learning. Harus ada mindful-nya, harus ada meaningful-nya, harus ada joyful-nya. Jadi mau media, mau LKPD, 3 prinsip itu harus ada penerapannya di dalam. Gimana caranya kita merancang supaya media kita ini bisa membantu kita untuk joyful? Tadi kata temannya, oh, kita bisa pakai papan angka. Jadi joyfulnya itu dapat dari ya dia lompat-lompat, kinestetiknya terfasilitasi. Itu bisa dapat dari situ. Mindfulnya, kemudian meaningfulnya mungkin nanti bisa diarahkan oleh guru. LKPD juga seperti itu. Jangan terpaku pada LKPD itu adalah tempat untuk mengerjakan soal. Tidak seperti itu. Jadi namanya lembar kegiatan peserta didik itu adalah lembar panduan bagi siswa berkegiatan di dalam kelas. Kegiatannya itu bukan cuma mengerjakan soal, jadi kalian fasilitasi itu. Oke, saya rasa itu saja dari saya hari ini. Mungkin satu orang bisa bantu untuk mengambil dokumentasi, kasih aba-aba ke kami. Baik, Ibu.
Nah, teman-teman, saya izin ambil dokumentasi untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk yang slide kedua, 1, 2, 3. Sampai Ibu. Oke, baik. Nanti tolong dikirimkan hasilnya ke grup ya. Kemudian teman-teman misalkan ada yang namanya tidak sempat ditangkap oleh screenshotan tadi, boleh saya boleh kirimkan bukti perkuliahan karena saya ngabsennya dari situ. Oke, itu saja dari saya hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya sekali lagi. Mari kita jempol dulu lah untuk teman-teman yang sudah presentasi hari ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.